Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat bersama ayah bunda di rumah. Amin. Anak-anak hebat, kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 3, subtema 2. Materi inti kita di pagi hari ini menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Nah, anak-anak hebat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Semoga senantiasa kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak hebat, sesuai dengan materi inti kita, yaitu menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Nah, Ibu tanya dulu, apakah kalian masih ingat dengan kosakata Dena? Nah, masih ingatkah kalian apa sih Dena itu? Nah, Ibu ingatkan kembali ya, Dena merupakan gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Dari Dena biasanya memiliki arah mata angin. Arah mata anginnya biasanya utara, selatan, timur, maupun barat. Nah, anak-anak hebat, untuk menunjukkan tempat pada Dena, kalian dapat menggunakan kosakata sederhana. Misalnya di antara, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, maupun nama jalan. Coba kalian perhatikan ya Dena berikut ini. Nah, anak-anak hebat, dari Dena tersebut, dapatkah kalian menentukan letak sekolah? Nah, rupanya letak sekolah itu terletak di Jalan Kenanga, sedangkan di sebelah kiri sekolah terdapat rumah Joni. Lalu di sebelah kanan sekolah terdapat rumah Santi. Nah, anak-anak hebat, dan tersebut dapatkah kalian menentukan letak puskesmas? Anak-anak hebat, di pagi hari ini kita akan menentukan kosakata berdasarkan gambar. Nah, kalian dapat menentukan kosakata sesuai dengan gambar yang diberikan. Kalian dapat mencari arti kosakata tersebut di dalam kamus ya. Setelah itu, setelah kalian mengetahui artinya, kalian dapat membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa yang dilakukan anak tersebut? Nah, coba kalian sebutkan kosakata sesuai gambar tersebut. Dan dapatkah kalian menyebutkan juga makna kata tersebut? Nah, anak-anak hebat, coba kalian perhatikan gambar berikut ini lagi ya. Nah, kita akan menentukan kosakata dalam teks. Nah, anak-anak hebat, ayo kita belajar kosakata tentang kehidupan ekonomi di sekolah. Kehidupan ekonomi biasanya berkaitan dengan uang ataupun kegiatan jual beli. Kalian dapat menemukan kosakata tersebut di dalam teks. Coba kita baca bersama-sama ya secara seksama teks berikut ini. Nah, setiap hari Robi mendapat uang saku. Robi menggunakan uang sakunya untuk membeli makanan di kantin. Robi tak lupa menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung. Ia ingin membeli tas baru dengan uang tabungannya. Ia ingin membeli tas di koperasi sekolah. Nah, anak hebat, dapatkah kalian menentukan makna kosakata yang dicetak tebal? Tentunya ya. Anak-anak hebat, coba kalian perhatikan ya. Kita akan membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Mula-mula kita mencari kata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Lalu carilah makna kata tersebut. Lalu kita dapat membuat kalimat dari kata tersebut. Misalnya, lalu anak hebat, di pagi hari ini kita akan mempelajari menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Apa sih gambar seri tersebut? Nah, gambar seri merupakan rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Nah, gambar seri yang dirangkai dengan tema tertentu. Misalnya, tema kehidupan sosial. Contoh seperti berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar seri berikut ini anak hebat. Ada 4 gambar.
Nah, untuk membuat cerita berdasarkan dengan gambar berseri, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, amatilah gambar-gambar dengan saksama. Lalu perhatikan kejadian yang ada pada gambar. Lalu buatkan kalimat satu persatu sesuai gambarnya. Lalu gabungkan kalimat-kalimat menjadi cerita yang padu. Dari cerita tersebut dibuat secara runtut ya anak hebat, jadi saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, anak-anak hebat, di pagi hari ini kita akan menggunakan kosakata untuk melengkapi kalimat. Coba kalian perhatikan ya gambar berikut ini. Nah, rupanya ada kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak hebat, setiap hari kita menggunakan kosakata dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Misalnya saat membeli barang di pasar ataupun di toko kelontong. Nah, anak-anak hebat, kalian dapat mencari makna kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah mengetahui makna kata, kalian dapat menggunakan untuk membuat kalimat. Coba kita perhatikan ya, ada kata pasar, pembeli, harga, penjual, dagangan, dan menawar. Nah, kata pasar merupakan apa sih kata pasar tersebut kira-kira anak hebat? Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, pasar merupakan tempat orang berjual beli, sedangkan pembeli merupakan orang yang membeli. Lalu ada kata harga, merupakan nilai barang yang ditentukan. Nah, sedangkan penjual merupakan orang yang menjual barang. Sedangkan dagangan merupakan barang-barang yang diperjualbelikan ataupun diperdagangkan. Lalu ada kata menawar, merupakan bernegosiasi yang terjadi pada transaksi jual beli ataupun meminta pengurangan harganya. Nah, anak-anak hebat, transaksi menawar itu dapat kalian lihat di pasar-pasar tradisional. Anak-anak hebat, sampai sini dulu ya pelajaran di pagi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Ada baiknya itu datanya dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan ada kekurangannya itu datanya dari Ibu sebagai manusia biasa. Mohon maaf ya anak hebat. Terima kasih atas kesempatan untuk dapat menonton video Ibu di pagi hari ini. Sekian dari Ibu, selamat pagi.